boleh tolong jelaskan bagaimana memangnya akidah Imam Syafi'i? Ya, ini kan ada logika yang sedang dibangun oleh kelompok yang dibicarakan di kitab ini. Ini orang-orang aswaja ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah, ngaku-ngaku ikut Imam Syafi'i secara fikih, tapi kok nggak ikut akidah Imam Syafi'i? Gitu kata mereka, ya, bener? Gimana? Emang akidah Asy'ari beda sama Imam Syafi'i? Karena mereka tidak mau belajar akidah Asy'ariyah dengan benar, maka mereka nggak mengerti juga akidah Imam Syafi'i dengan tepat. Maka terbangunlah framing bahwa akidah Syafi'i berbeda dengan akidah Imam Asy'ari. Logika yang paling lucu, ya, kalau di kitab mantik disebut dengan jahlul murakkab. Udah jahil, terstruktur lagi kejahilannya. Apa itu? Hah? Nabi nggak ikut Asy'ari, sahabat nggak ikut Asy'ari, tabi'in nggak ikut Asy'ari, 4 imam mazhab nggak ikut Asy'ari. Ini logika paling kacau yang saya ketemukan di dunia. Loh, kok disebut kacau? Kenapa disebut kacau? Imam Asy'ari lahir kapan sih? Yuk, wajar Nabi, Rasul, 4 imam, sahabat-sahabat nggak ikut Asy'ari, ya wajar Imam Asy'arinya lahir setelah 240-an. Sehingga lahirlah sebuah penafsiran bahwasanya Imam Syafi'i bukan ahli akidah. Oh ya, ini penghinaan terhadap Imam Syafi'i. Oh enggak, beliau ahli akidah tapi sama dengan kita, yaitu metodenya tafwid atau takwil. Kalau seandainya memang akidahnya sama dengan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala, pertama kita katakan secara ilmiah, tidaklah ilmiah menyebut atau menisbatkan ilmu ke yang datang kemudian. Kenapa kita katakan saja yang berfikih Syafi'i dan berakidah Syafi'i rahimahumullah? Karena akidahnya sama dengan kita. Karena yang ilmiah adalah menyebutkan yang lebih dulu dan menisbatkan yang datang belakangan kepadanya. Maka Imam Abul Hasan Asy'ari rahimahullah hanya mengikut Imam Asy-Syafi'i. Selesai. Tapi ketika dibuat narasi bahwasanya fikih kita Syafi'i, imam akidah kita Asy'ari, ini siapapun yang mendengar pasti memahami bahwa antara keduanya berbeda. Atau seperti yang ditafsirkan oleh sebagian, Syafi'i tidak pakar akidah. Nah, kalau tidak pakar akidah ini sangat mudah untuk kita katakan bahwasanya yang pertama, mereka itu lebih dekat ke zaman Nabi alaihissalam. Dan bagi mereka akidah itu harga mati, kata orang kita sekarang. Mereka sebelum mengenal apapun belajar akidah dulu. Yang kedua, banyak bukti Imam Asy-Syafi'i lah yang tampil berhadapan dengan para penyeleweng akidah. Baik pengikut Mu'tazilah, karena itu yang eksis pula bahasa itu. Jangan antum tanya pula kenapa dia tidak menolak pemahaman Asy'ari. Belum lahir Asy'ari dia sudah meninggal. Abul Hasan Asy'ari lahir tahun 260, kemudian wafat 324. Jadi tidak akan ada nanti pendapat Imam Syafi'i yang menolak pemahaman Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala. Seandainya Imam Syafi'i tak ahli, antum keliru bahwa Imam Asy-Syafi'i adalah ahli akidah. Dan itu banyak dalam kitab-kitab. Cuman kenapa tak banyak pembahasannya? Sebab di masa beliau kerusakan belum banyak. Belum lahir lagi ilmu kalam yang seperti itu. Baru Mu'tazilah dan Qadariyah dan seterusnya. Akan antum dapatkan nanti bagaimana Imam Syafi'i menolak Syiah, bagaimana Imam Syafi'i menolak Qadariyah, Imam Syafi'i menolak Al-Mu'tazilah dan seterusnya. Asy'ariyah dan Maturidiyah belum lahir. Maka tidak akan ada pendapat Imam Syafi'i yang menolak. Apakah akidah Imam 4 itu sama? Sama semuanya. Sebab apa? Rujukannya Al-Quran dan Sunnah.